Pemirsa, dunia maya dihebohkan dengan temuan sebuah grup komunitas perilaku seks menyimpang. FB Fantasi Sedara sekarang sudah diblok oleh Kementerian Komdiji. Polisi juga sedang mendalami kasus ini. Tim Siber Mabes Polri mengungkap motif jaringan penyebar konten pornografi yang merupakan grup komunitas fantasi sedarah di platform Facebook. 6 tersangka telah diringkus termasuk pengelola komunitas. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan grup Facebook bernama Fantasi Sedarah. Grup ini berisi konten menyimpang dan melanggar norma kesusilaan. Isinya, nggak usah dibayangin, ntar nggak bisa tidur. Kalau ini bentuknya aplikasi dan bisa ngomong, mungkin dia bakal minta, "Udah deh, gua uninstall diri sendiri aja." Tapi kalau pelakunya ternyata adalah karyawan aktif suatu perusahaan, apa yang bisa dilakukan oleh HR? Apakah HR boleh ikut stalking Facebooknya dan langsung ngeluarin surat PHK? HR sekarang bukan cuman human resources, tapi juga humas reskrim. Stalkingnya ngalahin pacar posesif. Di video ini kita akan membahas etika digital, konsekuensi hukum, dan batas-batas privasi karyawan dari sudut pandang human resources atau HR. Contoh kasus yang bisa kita lihat, seorang karyawan toko roti di Jakarta dipecat setelah membuat video TikTok sedang menggoda-goda adonan roti. Dia peluk, dia cium, dia pamerkan ke netizen. Videonya viral, sayangnya bukan karena kelezatan, tapi karena kelakuan. Mungkin dia pikir itu bentuk cinta pada pekerjaan, tapi bosnya mikir, Ini adonan, bukan baca. itu roti buat dijual, bukan buat disayang. Kalau mau mesra sama karbo, mending makan mie instan sambil nonton drama Korea. Banyak yang mengira, Ya elah, itu kan aku pribadi, suka-suka gue doang. tapi ingat, dunia maya itu tetap dunia nyata, cuma sambil rebahan. Kalau kamu upload TikTok, goyang-goyang sambil bawa slogan perusahaan, itu bukan personal branding, itu nyari SP. Sudah banyak contoh karyawan kena sanksi karena komentar rasis, nyebar hoax, bahkan ikut grup aneh-aneh. Semua terekam, semua bisa ditelusuri. Etika digital adalah bagian dari profesionalisme. HR punya alasan kuat untuk bertindak jika pelaku online karyawan melanggar nilai-nilai perusahaan. Kalau kamu menyebarkan atau bahkan sekedar menyimpan konten asusila, bisa kena pasal 27 Undang-Undang ITE. Hukumannya bisa 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Apakah dikiranya nyimpan video bokep itu dosa pribadi? Di Indonesia, itu tiket VIP ke hotel gratis negara, alias penjara. Full board 6 tahun, wifi mati total, bonus reputasi sosial rontok. Kalau kamu karyawan dan ketahuan terlibat, perusahaan bisa langsung melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur soal pelanggaran berat termasuk tindakan asusila atau pidana. Kesalahan berat tuh kayak login Zoom meeting, lupa matiin kamera, tapi nggak pakai celana. Bisa diampuni, tapi nggak bisa dilupakan. Karyawan sering bilang, Kan aku ngelakuinnya di luar jam kantor. iya, tapi kamu masih pakai bio Proud Employee of PT Ngarep Sejahtera. Kalau kamu bikin konten nyeleneh sambil pakai jaket kantor, itu bukan konten pribadi, itu open recruitment buat SP1. HR memang nggak bisa ngawasin setiap karyawan di setiap detik hidupnya. Tapi, jika sudah viral dan merugikan perusahaan, jangan kaget kalau kamu diajak ngobrol tanpa minum.
HR nggak hanya ngurus cuti, tanda tangan kontrak, dan lain-lain. Kita juga harus jadi benteng etika di kantor. Sosialisasi, edukasi, bahkan kadang jadi satpam moral. Jangan heran kalau HR tiba-tiba kirim link YouTube etika berinternet ketika ada karyawan yang share meme sarkas di grup kantor. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa diambil oleh HR. Yang pertama, menyusun kebijakan media sosial yang jelas. Yang kedua, berikan edukasi lewat training etika digital. Yang ketiga, sediakan saluran pelaporan yang aman. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan bisa menciptakan budaya digital yang aman dan sehat. Jejak digital itu kayak mantan toksik. Dulu bikin seneng, sekarang bikin nyesel. Yuk jadi karyawan yang bukan cuma pintar kerja, tapi juga pintar bersikap, online maupun offline. Kalau kamu HR yang pernah harus tangani kasus absurd, atau karyawan yang pernah nyaris kejeblos, tulis di kolom komentar. Kita belajar bareng dan ketawa bareng. Peace.